Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril Sodik. Di sini saya akan menjelaskan tentang functional testing dan non-functional testing. Yang pertama, functional testing. Pengertian, black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan functional testing adalah metode software testing yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Yang kedua, pengujian fungsional adalah jenis pengujian yang tugasnya adalah melakukan verifikasi bahwa seluruh fungsi aplikasi pada perangkat lunak sudah beroperasi sesuai dengan apa yang perancang diharapkan. Bagian fungsional testing, unit testing, yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk mengisolasi tiap-tiap bagian program dan mengecek setiap bagian tersebut apakah sudah selesai dengan apa yang dibutuhkan. Integration testing merupakan pengujian yang bertujuan untuk membuat kombinasi dari bagian-bagian aplikasi dan menentukan apakah bagian tersebut bisa berjalan benar secara bersamaan. Sistem testing adalah pengujian yang dilakukan setelah sukses pada integration testing. Pengujian ini dilakukan secara keseluruhan hingga ditentukan apakah sistem secara menyeluruh sudah sesuai dengan standar kualitas ataukah belum. Yang keempat, regression testing merupakan testing yang tujuannya untuk mengatasi revisi sehingga tidak ada masalah yang baru ditimbulkan dari pengujian software sebelum-sebelumnya. Yang kelima, acceptance testing, yaitu pengujian yang memiliki hubungan dengan quality assurance. Kelebihan functional testing. Yang pertama, cocok digunakan untuk segmen dengan kode yang besar. Yang kedua, tidak membutuhkan akses dari kode. Yang ketiga, menjadi perantara antar perspektif pengguna dan pengembang. Kelemahan functional testing. Ruang ujinya terbatas karena hanya sebagian kecil dari daftar pengujian yang akan diujikan. Yang kedua, pengujian kurang efisien dikarenakan keberuntungan tester berasal dari pengetahuan tentang perangkat lunak secara internal. Tujuan functional testing. Tujuan utama fungsional ini adalah untuk memeriksa fungsi-fungsi yang ada pada sistem perangkat lunak. Hal ini berkonsentrasi pada fungsi-fungsi arus utama, yaitu functional testing menguji fungsi-fungsi utama dari sebuah aplikasi. Kegunaan dasar, yaitu pengujian ini melibatkan pengujian dasar dari kegunaan sistem. Pengujian ini juga memeriksa apakah pengguna dapat dengan bebas mengakses melalui layar tanpa mengalami kesulitan. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu memeriksa aksesibilitas sistem untuk pengguna. Yang keempat, kondisi kesalahan penggunaan testing. Pengujian yaitu bertujuan untuk memeriksa masalah yang ada atau kondisi kesalahan. Hal ini memeriksa apakah ada kesalahan sesuai yang ditampilkan. Tahap functional testing. Dalam prakteknya, functional testing ini memiliki 5 tahap, diantaranya yang pertama penentuan fungsional yang dibutuhkan terhadap aplikasi atau software. Yang kedua, penentuan data pengujian sesuai dengan spesifikasi dari aplikasi atau software. Yang ketiga, penentuan output berdasarkan spesifikasi yang ada pada software atau aplikasi. Yang keempat, penulisan tahapan-tahapan tes dan eksekusi pengujian. Yang kelima, perbandingan antara hasil aktual dan hasil diharapkan berdasarkan rencana awal yang dilakukan pengujian. Langkah melakukan functional testing. Yang pertama, memahami persyaratan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, membuat input data berdasarkan spesifikasi fungsi. Yang ketiga, tentukan output berdasarkan spesifikasi fungsi. Yang kelima, menjalankan uji kasus atau test case. Yang keenam, bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil keluaran yang aktual. Non-functional testing. Pengertian dari non-functional testing adalah pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi seperti kinerja, keandalan, kegunaan, keamanan, dan sebagainya. Non-functional testing digunakan setelah functional testing selesai. Jenis non-functional testing. Ada beberapa jenis non-functional testing seperti documentation testing, performance testing, reliability testing, dan security testing. Documentation testing. Documentation testing membantu memperkirakan upaya pengujian yang diperlukan dan menguji cukupannya. Dokumentasi perangkat lunak termasuk test plan, test case, dan bagian requirement. Berikut ini merupakan cakupan dalam melakukan documentation testing, yaitu instruction. Jika suatu aktivitas tertentu mempunyai instruksi yang spesifik, maka tester akan mulai membuat skenario tes untuk aktivitas tersebut. Example lebih menjelaskan tentang contoh langkah-langkah yang dilakukan agar memberikan output yang diharapkan dan input apa yang saja yang dibutuhkan. Message, ketika kita menemukan masalah, misalnya error message, kita harus memverifikasi
bahwa dokumentasi untuk pesan itu telah benar. Dan yang terakhir, sampel. Sampel terkadang didokumentasikan untuk hal-hal seperti inisialisasi atau mengecek parameter file input. Kemudian installation testing adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menginstal dan mengatur perangkat lunak baru dengan sukses. Proses pengujian dapat melibatkan proses install uninstall sepenuhnya, sebagian, atau upgrade. Berikut ini tips untuk melakukan installation testing antara lain, yaitu install versi lengkap dari aplikasi, membuat automate testing, mengecek ketersediaan disk space untuk proses instalasi, menggunakan distribution testing environment, secara otomatis memeriksa file yang diinstal setelah instalasi, mengonfirmasi perubahan registry dengan instalasi, negatif testing dalam installation testing, instance testing. Kemudian performance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan aplikasi akan bekerja dengan baik di bawah beban kerja yang diharapkan. Terdapat beberapa jenis performance testing, yaitu load testing. Jenis performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem dengan kondisi peningkatan beban kerja. Stress testing, yaitu performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku sistem dengan kondisi di luar batas beban kerja yang diantisipasi. Endurance testing, jenis performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem ketika beban kerja yang signifikan diberikan terus-menerus. Spec testing, yaitu jenis performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku sesuatu sistem ketika beban tiba-tiba secara substansi meningkat. Reliability testing bertujuan untuk memastikan bahwa produk ini bebas dari kesalahan dan dapat diandalkan untuk tujuan yang dimaksud. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi untuk menemukan kegagalan sebelum sistem deploy. Terdapat beberapa reliability testing, yaitu feature testing, regression testing, load testing, objective of reliability testing. Security testing. Security testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari loopholes. Security testing itu tentang menemukan kelemahan sistem yang mungkin mengakibatkan kehilangan informasi. Terdapat beberapa area yang fokus diuji dalam security testing ini, antara lain network security, yaitu mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan, sistem software security, yaitu mencari kelemahan di berbagai perangkat lunak yang bergantung pada aplikasi. Client-side application security, yaitu memastikan bahwa data dari client-side tidak dapat dimanipulasi. Yang terakhir, server-side application security, memastikan bahwa kode server dan teknologinya cukup kuat untuk menangkis gangguan apapun. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata dalam mempresentasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.